warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, NPM 2017415000143 dari kelas R8B. Saya mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi pembelajaran online yang dapat digunakan selama masa pembelajaran jarak jauh. Nama aplikasinya adalah Rumah Belajar. Apa sih aplikasi Rumah Belajar? Nah, aplikasi atau portal Rumah Belajar ini merupakan portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2011. Seperti yang kita ketahui, selama ini pendidik atau tenaga pendidik menghadapi banyak persoalan dan permasalahan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Permasalahan yang sering dihadapi itu diantaranya kesulitan menuntaskan pelaksanaan kurikulum dengan adanya penyesuaian dan perubahan kurikulum 2013, serta tuntutan sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik. Nah, untuk itu, dengan adanya aplikasi Rumah Belajar ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan prinsip memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, bagaimana sih cara mengunduh dan menggunakan aplikasi Rumah Belajar itu? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi Play Store. Lalu kita cari Rumah Belajar. Kita install. Nah, si aplikasi Rumah Belajar ini bisa kita install secara gratis ya. Nah, kalau misalkan sudah, bisa langsung kita buka aja. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung kita skip atau di next aja. Kita mulai ya. Nah, tampilan awalnya langsung kayak gini ya, langsung menampilkan fitur-fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, sama wahana jelajah angkasa. Nah, si aplikasi Rumah Belajar ini kalau mau kita gunakan nggak perlu login terlebih dahulu ya, kecuali kalau misalkan kita mau menggunakan si fitur yang di bawah ini nih, kayak fitur karya guru, karya komunitas, karya bahasa dan sastra. Tapi ini tuh kalau mau kita gunakan, kalau misalkan kita mau mengupload suatu karya gitu, kalau misalkan kita cuma mau mengakses aja itu bisa tanpa login terlebih dahulu. Nah, dari banyaknya fitur ini bisa langsung kita nikmatin tanpa harus berbayar ataupun harus membuat akun terlebih dahulu. Sekarang kita coba fitur yang sumber belajar ya. Nah, di fitur sumber belajar ini ada pilihan jenjangnya dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai paket dan sekolah luar biasa. Sekarang kita coba yang jenjang SMP. Nah, kita coba yang kelas 7. Di sini ada pilihan mata pelajarannya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, IPA, IPS, matematika, pendidikan agama Islam, pendidikan karakter untuk tunanetra, PJOK, PKN, seni budaya, sama TIK. Kita coba buka yang bahasa Indonesia. Tampilkan topik. Nah, untuk yang seperti ini, kalau misalkan yang nol konten itu berarti dia materinya belum tersedia. Tapi kalau misalkan kayak cerita fantasi ini yang satu konten ini berarti dia sudah tersedia. Kita coba buka yang cerita fantasi. Nah, tinggal kita klik.
Nah, kalau udah terbuka ini kayak gini ya, tinggal kita slide aja. Kalau misalkan mau full screen juga bisa, kita tinggal klik yang ini. Nah, nanti kalau yang full screen tampilannya kayak gini. Bisa langsung kita baca, bisa juga untuk untuk pengajar ini bisa kita jadikan acuan sebagai tugas atau memberikan tugas yang membuat siswa menjadi lebih sering membaca. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh, siswa tidak kehilangan minat dalam membacanya. Kayak gini isi bukunya. Lalu kalau misalkan kita kembali ke halaman utama, ke tampilan awal, ada juga konten rekomendasi. Nah, konten rekomendasi ini bisa kita saksikan ya, ini tuh berupa video. Contohnya tuh kayak ada barisan suku bunga sama perbankan. Terus ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada zat adiktif pada makanan, ada lain-lain, pokoknya banyak banget konten yang bisa kita saksikan. Ada juga konten populer. Nah, kayak gini. Banyak yang bisa kita jadikan untuk bahan belajar atau bahan mengajar. Terus ini untuk karya guru, karya komunitas, sama karya bahasa dan sastra. Kita coba lihat yang karya bahasa sama sastra. Nah, fitur bahasa dan sastra tuh isinya kayak gini ya. Dia tuh kayak buku-buku semacam antologi puisi. Ini kalau misalkan yang suka sama bahasa dan sastra, yang ngerti gitu, pasti bakal seneng banget sama fitur yang satu ini. Lalu untuk yang fitur pengembangan keprofesian itu, dia tuh isinya kayak gini. Nah, kayak gini dia tuh isinya kayak info tentang seminar atau workshop secara online gitu. Jadi meskipun lagi masa pandemi kayak gini, kita bisa mengikuti seminar atau workshop gitu. Jadi kan karena adanya pandemi kayak gini, kita diwajibkan untuk menjaga jarak kan. Terus untuk mengikuti atau mengadakan suatu seminar itu kan agak susah ya. Jadi kita bisa mengikuti seminar ini. Nanti dia juga ada info-info gitu. Biasanya misalkan di daerah Jakarta nih, kita tinggal di daerah Jakarta. Nanti dia akan menyajikan info seputar seminar yang ada di daerah itu. Jadi kita bisa tetap mengikuti seminar selama masa pandemi tanpa harus datang ke tempat seminar tersebut. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan untuk yang lain kayak laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku elektronik sekolah, peta budaya, sama wahana jelajah angkasa, itu bisa teman-teman akses sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam belajar atau mengajar ya. Kalau misalkan bank soal itu ya isinya tentang soal-soal yang bisa kita pakai untuk bahan acuan belajar siswa sebelum melakukan ujian, seperti itu. Yang lainnya juga sama gitu. Nah, lalu apa sih benefit yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita mengunduh atau menggunakan si aplikasi rumah belajar ini? Nah, yang pertama itu sesuai sama prinsipnya. Rumah belajar ini bisa kita akses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selain itu, media pembelajaran yang disediakan rumah belajar itu dapat digunakan oleh siswa atau guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas kejuruan. Bisa juga diakses oleh sekolah luar biasa atau SLB. Terus bukan hanya dalam bentuk teks materi yang bisa kita dapatkan, tapi juga kita bisa mendapatkan konten pembelajaran yang tersedia dalam bentuk gambar, animasi, video, dan simulasi, serta buku digital. Semoga dengan adanya aplikasi rumah belajar,
Selama pembelajaran jarak jauh ini, kebutuhan belajar kita tetap terpenuhi sehingga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.